Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Pastinya saya berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dan disukseskan dalam setiap usaha dan cita-citanya. Pada kesempatan kali ini saya akan perlihatkan ke teman-teman sekalian bagaimanakah hasil telur kemarin yang kemarin saya pijakan ya teman ya, di mana saya memijakan 5 indukan sekaligus ya teman ya. Jadi 2 betina dan 3 jantan. Dan bagaimanakah hasil dari telur kemarin? Apakah mau mijas? Apakah mau menetas semua? Apakah menetas sebagian? Ataukah sama sekali tidak menetas? Dan kalaupun tidak menetas, apakah yang menjadi faktor penyebabnya? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan sepotong-sepotong biar teman-teman bisa lebih jelas dan lebih paham. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kalau kita berteman dengan cara klik tombol subscribe-nya lalu nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk like dan komennya teman-teman ya, agar teman-teman sekalian senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang saya share di channel ini. Oke, sebelum saya perlihatkan telur kemarin, saya akan bahas apa sih yang menjadi penyebab-penyebab telur lele gagal menetas. Yang pertama itu biasanya disebabkan oleh faktor indukan teman ya, yaitu indukan yang kurang matang gonat. Oke, dalam faktor ini bisa diketahui dari hasil telur teman ya setelah pemijahan. Biasanya telur dari indukan yang belum matang gonat itu akan berwarna bening kehijau-hijauan ya teman ya. Jadi walaupun telah dibuai oleh si pejantan, tetap saja tidak akan menetas. Dan biasanya dalam beberapa jam atau paling enggak sore harinya lah teman ya, itu telur akan berwarna putih. Dan faktor yang kedua itu biasanya disebabkan oleh faktor suhu air teman ya. Dalam faktor suhu air ini saya kaitkan dengan cuaca teman ya. Ini cuaca yang sedang tidak bersahabat seperti ini teman ya. Ini dari pagi, ini sudah jam setengah 1 siang, ini belum ada matahari nongol teman ya, belum ada sinar matahari yang masuk. Itu cuacanya sangat dingin di sini teman ya. Biasanya sebentar lagi turun hujan yang sangat lebat. Nah, ini adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab telur lele gagal menetas. Jadi cuaca terlalu dingin, suhu air terlalu dingin teman ya, dan ataupun terlalu panas. Oke. Dan faktor ketiga itu disebabkan biasanya karena kondisi air teman ya. Biasanya kualitas air yang menurun atau tidak bagus. Itu disebabkan karena mungkin ada kandungan logam di dalamnya teman ya. Kadang airnya bening, tapi kalau kita baunya sangat tajam sekali teman ya, seperti besi karatan. Nah, itu bisa menjadi penyebab telur lele gagal menetas. Dan juga karena faktor jamur teman ya. Biasanya itu karena ada telur yang kurang bagus, itu dalam sore harinya itu biasanya sudah ada berjamur, dan itu bisa merembet teman ya, bisa menyebabkan yang lainnya yang tadinya telurnya bagus itu bisa menyebabkan telur itu tidak menetas juga teman ya. Oke. Dan faktor berikutnya itu jarang-jarang ini teman ya, tapi ada kasus juga teman ya. Biasanya itu karena telur lele yang kadaluarsa, jadi terlalu lama di dalam kandungan si indukan lele, jadinya tidak bagus telurnya teman ya. Dan walaupun dibuahi itu juga tidak akan menetas. Dan berikutnya itu adalah si bejantannya itu mandul teman ya. Ini jarang terjadi tapi teman ya. Oke, itulah beberapa faktor yang dapat menyebabkan telur lele gagal menetas. Oke, berikutnya saya akan perlihatkan telur lele yang saya pijahkan kemarin. Apakah menetas semua, apakah gagal menetas, ataupun tidak menetas sama sekali. Oke, mari kita tonton teman ya. Kita langsung ke kolam lele teman ya. Langsung nyemplung. Ya, ini dia teman. Saya perlihatkan. Ini adalah kolam tempat pemijahan kemarin ya teman ya. Ini di sini
Sudah saya teliti, ilang-ilang ngalor ngidul, ini ternyata hanya 1-2 yang menetas teman. Ini telurnya gagal semua teman ya. Tidak ada yang menetas. Padahal kemarin setelah pemijahan itu warna telur itu bagus teman. Jadi bening kekuning-kuningan. Itu menurut saya menandakan indukan lele yang sudah matang gonat. Jadi kasusnya kemarin setelah saya pijahkan itu sore harinya hujan lebat dan saya waktu itu pergi teman ya. Jadi ini apa namanya? Terpalnya itu talinya itu putus saking lebatnya hujan, ini nggak kuat. Ternyata ada tampungan air di sini, kendor talinya. Jadinya putus. Jadi air hujan masuk ke sini semua teman ya. Ini yang tadinya berapa, sekitar saya bikin 10 cm itu penuh kemarin teman. Dan penuh dengan air hujan. Dan ini mungkin yang menjadi penyebab telur lele gagal menetas. Jadi ini dapat saya simpulkan 99,99% gagal menetas. Itu gagal total teman ya. Ini hanya kelihatan 1-2 saja yang ini teman yang berkeliaran yang sudah menetas. Dan ini akan saya buang, saya ganti. Oke, kita lanjut ke kolam berikutnya teman. Oke, kita lanjut ke kolam berikutnya teman. Ini di sini, oke saya turun biar lebih kelihatan. Di sini telur banyak yang menetas teman ya. Banyak yang menetas. Tapi di sini setelah menetas itu juga pada mati teman. Jadi ini kalau istilahnya di sini itu ngampas teman ya. Ini salah satu penyebabnya itu sama teman ya. Jadi ini kemarin juga terpalnya itu talinya apa namanya kurang kenceng. Jadi ngendelong ini ngembung di sini teman ya. Dan air hujan juga masuk ke sini semua. Ini yang tadinya cuma 15 cm kurang lebih kemarin juga penuh teman ya. Kemarin juga airnya penuh. Jadi penuh air hujan. Itu mungkin yang jadi salah satu penyebab ini telur lele ini banyak yang tidak menetas dan juga yang menetas pun banyak yang mati. Tuh lihat. Ini telur yang tidak menetas. Dan yang menetas pun banyak yang mati teman ya. Ini di hari ketiga setelah pemijahan. Tapi di sini yang masih hidup sisanya masih banyak teman ya. Oke, kita pindah ke kolam berikutnya. Oke. Untuk kolam di sini sepertinya ini lebih bagus teman ya dari yang 2 kolam tadi. Dimana di sini juga banyak yang tidak menetas. Tapi di sini tidak ada kematian larva lele. Ini di sini airnya lebih bening dari yang tadi teman ya. Jadi di sini walaupun telur lele tidak menetas 100%,
Tapi di sini juga apa namanya, yang sudah menetas itu tidak ada kematian teman ya, tidak seperti yang kolam tadi banyak yang menetas tapi mati. Mungkin ini yang jadi penyebabnya adalah faktor suhu air teman ya. Jadi kemarin sehabis pemijahan itu turun hujan yang sangat lebat, ini dua kolam ini bercampur air hujan teman ya. Jadi lebih dari 100% itu adalah air hujan. Jadi penambahan airnya itu 100% air hujan. Nah, itu mungkin yang jadi penyebab telur lele gagal menetas dan setelah menetas pun akhirnya mati. Itulah faktor-faktor yang dapat menyebabkan telur lele gagal menetas. Oke, mudah-mudahan cukup jelas teman ya dan bisa dipahami. Bagi teman-teman yang mau memulai usaha, jangan putus semangat ya teman ya. Teman-teman bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan saya ini teman ya. Jadi sebelum melakukan pemijahan harus mempersiapkan tempat yang maksimal teman ya, agar tidak seperti saya ini ya teman ya. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!